البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-haditsu tasi' wa sittun ba'da tis'imi'ah 969. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah. Kenapa? Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, mali abdil mu'mini indi jaza. Hambaku yang mukmin tidak mendapatkan balasan pahala di sisiku idza qabattu safiyah, apabila aku mengambil apa yang menjadi kesayangan dia min ahli dunia, dari penduduk dunia, summah tasabah, kemudian dia mengharapkan pahalanya, illal jannah, kecuali syurga. Rawahul Bukhari. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr, di sini Imam Bukhari menyendiri dari Muslim di dalam periwayatan ini. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menukilkan kalamullah Ta'ala yang tidak disebutkan di dalam kitab suci. Jadi kalamullah memang tidak terbatasi hanya pada kitab suci. Allah terus berbicara sesuai dengan kehendak Dia. Baik. Nah, di antara yang Allah bicarakan tanpa ditulis dalam kitab suci adalah hadis yang sangat mulia ini, dan semua hadis adalah mulia dan agung. Di dalam hadis qudsi ini Allah Ta'ala mengatakan, manafiyah li'abdil mu'min indi jazaun. Jazaun sebagai mubtada' mu'akhir. Takdirnya apa? Ma jazaun li'abdil mu'min indi. Indi di sini zahirnya adalah jar majrur muta'alliq bil jaza. Karena jaza dia masdar ya'malu amalal fi'il, boleh digantungi oleh suatu fi'il. Boleh digantungi oleh suatu jar majrur ataupun dzaraf. Hambaku yang mukmin. Di sini Allah Ta'ala menisbatkan penghambaan tadi kepada dirinya. Ini min babi idhafatit tasyrif. Jadi bukan sekedar hamba-hamba biasa, tidak seperti yang misalkan contohnya adalah yang disebutkan di tatkala polanya adalah pola hukuman. Allah Ta'ala mengatakan apa? Ba'asna alaikum ibadallana. Kami kirimkan kepada kalian para hamba yang menjadi milik kami, kepada kalian wahai Bani Israel, hukuman. Kerajaan Bukhtansor ataupun kerajaan-kerajaan lain yang silih berganti menjajah Bani Israel. Itu adalah apa? Idhofah, kata sebagian ulama, yaitu idhofatul makhluk ilal khaliq, itu saja. Sebagai apa? Pengkhabaran tentang rububiyah Allah Ta'ala. Adapun yang hadis yang di hadapan kita ini adalah ya sama sih, idhofatul makhluk ilal khaliq, tapi min babi at-tashrif wa takrim, yaitu pemuliaan dan hampir sama ya, tashrif dan takrim sama ya, pemuliaan. Yaitu hamba ini hamba yang dimuliakan, apalagi diberi naat al-mukmin, hambaku yang mukmin, bukan hamba sembarang hamba. Thayyib. Nah, di sini ada isyarat bahwasanya yang berhak mendapatkan pahala adalah mukmin tentunya, bukan orang kafir. Kalau orang kafir, matalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamatin ishtadat bihi rihu fi yaumin 'asif. Perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka, amalan mereka itu adalah bagaikan debu yang diterbangkan oleh angin yang kencang pada hari yang memang di situ angin tengah bertiup dengan kencang. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Baik, la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak menguasai sedikit pun dari apa yang mereka usahakan. Dzalika huwad dhalalul ba'id. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Sudah bekerja tapi ternyata tidak mendapatkan hasilnya, ini tersesat jalan, rugi besar. Ini untuk orang kafir. Adapun untuk orang mukmin, maka ada kabar gembira di dunia dan di akhirat. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan amal yang soleh dari kalangan lelaki ataupun perempuan,
Tapi apa? Wa huwa mu'min, dalam keadaan dia mukmin. Ma'ruf di dalam pembahasan usul fikih bahwasanya yang namanya hal ini masuk dalam keumuman na'at dalam usul fikih ya, dalam bukan nahwu. Dan ini adalah sebagai apa itu dalalatu takhsis. Jadi pahala itu khusus untuk orang yang mukmin. Apa pahalanya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pastilah kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang bagus. Jadi di dunia ada pahalanya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan pastilah kami benar-benar akan memberikan kepada mereka jaza. Jadi ayat tadi sesuai dengan hadis ini. Hadis ini sesuai dengan ayat tadi. Balasan memang hanya untuk mukmin. Tapi bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik lagi dari apa yang mereka amalkan. Hadis ini menjelaskan apa yang lebih baik, yaitu surga. Amalan kita di dunia tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan surga. Kita kerja apa di dunia belum tentu. Tahu-tahu ada yang memberikan hadiah berupa tanah, rumah atau apa. Tapi di surga nanti semuanya lengkap dengan lebih baik dan lebih kekal lagi. Disebutkan di sini di sisi Allah. Dzaraf di sini didatangkan sebagai bentuk takrim dan tasrif. Jadi pahalanya itu tidak jauh dari Allah, bahkan dekat dengan Allah Ta'ala. Pemuliaan semakin dekat dengan Allah berarti semakin tinggi derajatnya. Allah Ta'ala mengatakan, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga-surga dan sungai. Sekitar sungai jernih aja banyak orang datang melihat. Kemarin aja dalam 2-3 hari banyak kenduri di situ di tepi sungai. Sungainya sedang itu lagi, airnya sedang surut. Tapi itu pun orang suka melihat pemandangan seperti itu. Apalagi sungai di surga. Ini kenikmatan yang besar sekali. Kemudian Allah menutup dengan kalimat apa itu? Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Yaitu di tempat yang memuaskan. Sidq di sini adalah memuaskan. Sangat sesuai dan bahkan melebihi ekspektasi kita. Baik. Inda malikin muqtadir, di sisi zat yang maha berkuasa. Muqtadir, dan sangat mampu segalanya. Di sini ada pujian untuk orang mukmin dan kabar gembira. Surganya itu di sisi Allah, bukan jauh dari Allah Ta'ala. Semakin dekat dengan Allah, maka semakin mulia dan semakin menggembirakan. Sebagaimana doa dari Asiyah bintu Muzahim, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, binalah untukku di sisimu satu rumah di surga. Jadi bukan hanya sekedar surga, tetapi orang yang mukmin yang hakiki, dia ingin dekat dengan Allah, bukan sekedar kesenangan duniawi yaitu surga. Bukan sekedar kesenangan hissi biasa yaitu surga, tapi ingin yang lebih tinggi dari itu, surganya dekat dengan Allah. Kenikmatan yang hakiki bukan hanya kenikmatan yang sifatnya fisikal berupa bangunan-bangunan atau kebun-kebun atau berupa buah-buahan, makanan, minuman dan sungai di surga, tapi kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan yang sifatnya mental spiritual, kenikmatan kejiwaan, yaitu di dekat Allah Ta'ala, berdekatan dengan zat yang paling kita cintai, dan untuk dia kita rela berkorban di dunia. Untuk dia kita rela setia walaupun menjadi orang yang ghuraba dan seterusnya. Ini lebih disukai daripada sekedar surga. Tapi indiyah di sisi Allah ini lebih disukai mukmin. Karena fitrah mukmin bukan hanya sekedar mencari surga, tetapi mencari kedekatan dengan zat yang menciptakan dia, yang bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah itulah jiwa menjadi tentram dan seterusnya. Bukan karena sekedar kesenangan-kesenangan yang sifatnya fisikal, tapi kesenangan ruhiyah itu yang lebih diinginkan mukmin, yaitu dekat dengan penciptanya. Makanya tatkala ada surat beberapa hari yang lalu, surat dari British, jangan khawatir, insya Allah sebentar lagi Anda akan menang, Anda akan mendapatkan ketentraman. Insya Allah, karena kita ikut dalil, Allah telah menjamin kemenangan. Tetapi yang kita inginkan ketentraman bukan semata-mata kemenangan itu, tapi apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi mukmin, kegembiraan terbesarnya bukan karena
kesenangan yang sifatnya fisikal, tetapi yang sifatnya spiritual karena dekat dengan Allah Ta'ala. Baik. Makanya Nabi Musa walaupun beliau sudah mencapai level sebagai pemimpin umat ini dan itu, tetapi yang lebih beliau sukai adalah berdekatan dengan Allah Ta'ala. Makanya tatkala Nabi Musa ditanya oleh Allah Ta'ala, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, maka Nabi Musa mengatakan, hum ulai ala asari wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Apa yang menyebabkan engkau tergesa-gesa meninggalkan umatmu wahai Musa? Ternyata Nabi Musa bukan ingin jadi pemimpin umat atau suka berdekatan dengan umat biar viral, biar populer, biar diagung-agungkan umat. Tidak demikian. Nabi Musa mengatakan, mereka ada di belakang saya, mengikuti jejak saya, mereka akan sampai ke sini ya Allah, tapi wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Saya bersegera menuju kepadamu ya Allah agar engkau ridho. Disebutkan oleh sebagian mufassirin, yaitu Nabi Musa rindu kepada Allah walaupun sudah mencapai level menjadi pemimpin umat. Kerinduannya bukan karena dekat dengan rakyat atau sebagai pemegang kekuasaan. Kerinduannya adalah kepada Allah Ta'ala, ingin dekat dengan Allah Ta'ala. Tayyib. Makanya disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Fawaid, kenikmatan yang tertinggi seorang mukmin adalah, kalau di dunia adalah kerinduan kepada Allah, dan di akhirat adalah yaitu melihat wajah Allah. Bukan masalah surga, tetapi masalah kedekatan dengan Allah. Makanya hadis yang di hadapan kita ini, hadis Abi Hurairah, ini kabar gembira. Tetapi orang mukmin, dia kegembiraannya bukan semata-mata masalah mendapatkan surga, tapi kalamullah di sini, di sisiku, ini lebih dia sukai. Sebagaimana nanti melihat wajah Allah lebih mereka sukai daripada kenikmatan surga yang telah diberikan kepada mereka. Ini lebih dia sukai, kedekatan dengan Allah, bukan kesenangan fisikal. Tayyib. Kemudian Allah mengatakan di sini, idza qabatu safiyah, apabila aku mengambil safiyah. Safiyah ini wazan fa'ilah, wazan fa'il, safi, bermakna maf'ul, yaitu yang musaffa, mustafa, yang terpilih. Dijelaskan oleh para pensyarah apa yang dia pilih, apa yang dia sukai. Ada wanita yang paling dia sukai, ada anak yang paling dia sukai, ada harta benda yang dia sukai, ada situasi-situasi keduniaan yang dia sukai. Nah, apapun yang dia pilih itu dikatakan sofiyah. Nah, apabila yang diambil itu justru bukan harta benda dunia biasa, tapi malah harta yang paling mahal. Bukan sekedar anak biasa, tapi anak yang paling dia sayang, misalkan. Bukan sahabat teman biasa, tapi sahabat yang paling dekat dengan dia. Bukan keluarga biasa, tapi justru keluarga yang paling dia sayang. Nah, ini ujian yang paling berat tentunya dari sisi ini. Nah, kalau dia mampu untuk ihtasabah, mampu mengharapkan pahala, yaitu bersabar dan mengharapkan pahala, tentunya kesabaran ada. Kalau tidak ya sia-sia. Maka balasannya adalah surga. Tidaklah begini kecuali balasannya adalah surga. Tapi telah disebutkan tadi, balasan di sisiku. Nah, semuanya baik, dan iman itu bertingkat-tingkat. Ada mukmin yang mampu bersabar kalau diberi kabar gembira surga, dan itu sudah sangat bagus. Karena seluruh pahala akhirat itu bagus. Tidak dikatakan seperti ucapan orang sufi, barang siapa beramal mengharapkan surga berarti dia masih syirik. Ini na'udzubillah. Bagaimana Allah dan Rasulnya mengajak kepada kesyirikan, sementara Allah memang mengajak kepada surga. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kepada surga, negeri keselamatan. Tapi selama pahalanya adalah pahala akhirat, maka ini tidak bertentangan dengan keikhlasan. Dan ini sudah sangat bagus. Walaupun ada mukmin yang levelnya lebih tinggi lagi, yaitu bukan semata-mata surga yang dia inginkan, tetapi tansis dia dekat dengan Allah. Ini lebih dia sukai. Intinya ini adalah pahala untuk orang yang mampu bersabar dan mengharapkan pahala tatkala diuji dengan kehilangan orang-orang yang dia cintai dan dia sayangi. Dan memang dunia ini adalah darul bala, sebagaimana akhirat adalah darul jaza. Di dunia memang negeri ujian, diuji dengan kekurangan makanan, minuman, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta benda, bahkan kekurangan orang yang dia sayang, tahu-tahu meninggal atau dan sebagainya. Tapi kalau dia bersabar, dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik, surga dan kedekatan dengan Allah. Ilahuna wallahu a'lam.